الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Ikhwatal a'izzah rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu para hadirin yang saya hormati dan yang saya banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman. Allah masih memberikan pinjaman nyawa kepada kita semua. Saya katakan nyawa ini pinjaman, karena namanya pinjaman itu ya kalau sudah habis masa berlakunya nanti akan dikembalikan kepada sang pemilik nyawa itu, ialah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, dan menjauhkan kita semua dari berbagai macam wabah dan musibah. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mencintai beliau. Saudara-saudaraku yang berbahagia, bagi yang berbahagia, yang belum berbahagia mudah-mudahan berbahagia, yang sedang menanti menunggu keputusan Kementerian Agama mudah-mudahan segera ditetapkan, biar saya tidak lama-lama di sini. Katanya sampai nanti ada keputusan saja, siap. Kalau keputusannya besok, berarti besok. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Khalik seluruh alam semesta ini. Karena Dia adalah Khalik, Dia adalah pencipta, maka Allah Subhanahu wa taala Dialah yang paling tahu atas ciptaannya. Dialah yang paling paham atas ciptaannya. Kalau kita punya anak-anak kita yang bikin, ya, bertahun-tahun bersama kita, maka kitalah sebagai orang tua yang paling kenal dengan anak itu. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq yang pengetahuannya sempurna, yang mengetahui terhadap seluruh sebelum peluk secara mendalam tentang ciptaannya. Kalau kita sebagai bapak, sebagai orang tua, masih ada hal-hal yang tidak kita ketahui dari anak-anak kita, karena pengetahuan manusia terbatas. Tetapi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Maka Dialah Allah yang Maha mengetahui. Maka Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan syariat untuk kita. Dan tentu syariat itu sesuai dengan kebutuhan manusia. Tidak ada syariat yang bertolak belakang dengan kebutuhan manusia. Tidak ada syariat Allah Subhanahu wa taala yang tidak cocok dengan manusia. Maka ketika Allah menciptakan satu syariat kepada kita, maka pasti di situ ada beribu-ribu kebaikan untuk manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan makanan-makanan disebutkan dalam Al-Qur'an seperti darah, bangkai, babi dan seterusnya, karena Allah tahu bahwa tubuh kita tidak memerlukan itu, bahwa tubuh kita tidak cocok dengan itu. Maka termasuk Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita salat
mensyariatkan kepada kita puasa karena Allah tahu puasa itu adalah kebutuhan manusia. Manusia itu puasa itu memiliki manfaat yang luar biasa terhadap manusia. Maka di antara syariat yang ada sejak adanya manusia, itulah salah satunya syariat puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan hal tersebut di dalam surah Al-Baqarah 183. Yang kita semua sudah hafal insyaallah, bagi yang hafal. Yang belum segera menghafal. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini kata iman Islam, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini merupakan syariat puasa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak turun ketika awal-awal kenabian. Tidak turun selama 13 tahun di Makkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi surat ini ataupun ayat ini turun kepada Nabi Muhammad setelah beliau 2 tahun kurang lebih berada di Madinah, barulah kemudian turun syariat puasa. Kenapa hal itu tidak di awal-awal kenabian? Kita tahu bahwa Makkah itu kita sebut dengan fase pembentukan akidah, fase membangun akidah, menanamkan akidah kepada umat, kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka fase Makkah itu merupakan fase pembangunan manusianya dari sisi akidah, digembleng secara akidah, dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki akhlak. Itulah fase-fase Makkah. Syariat yang pertama kali turun di Makkah itu sholat. Itu pun di akhir-akhir kenabian Nabi Muhammad SAW. Baru kemudian setelah di Madinah berangsur-angsur turun syariat, termasuk di dalamnya adalah syariat puasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa ini, ada beberapa syarat yang ketika itu turun. Artinya kurang lebih bersama dengan ayat puasa, di antaranya adalah ayat puasa ini yang turun di akhir-akhir bulan Sya'ban di tahun kedua Hijrah. Kemudian juga turun di tahun itu, bahkan di bulan itu, perubahan kiblat. Turun juga pada tahun itu, bahkan di bulan itu adalah perintah berjihad atau izin dari Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin untuk berjihad. Dan termasuk di dalamnya adalah puasa. Setelah puasa baru kemudian terjadi peristiwa perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah, dan pada saat itu kaum muslimin sedang berpuasa. Mungkin berat dari kita lagi puasa, ya kita lagi puasa mungkin keadaan fisik menurun, tetapi tidak. Sahabat Nabi SAW mayoritas mereka melanjutkan puasanya. Artinya apa ikhwatal iman? Selama 13 tahun Nabi membentuk akidah, menanamkan akidah. Sahabat-sahabat beliau berhasil. Kenapa? Ya terbukti tidak ada satu sahabat yang mengeluh, ya Rasulullah, kita ini lagi puasa, kenapa sekarang sih perangnya? Kenapa tidak nunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan? Kan tidak ada yang mengeluh. Coba kalau kita diajak kerja berat di bulan Ramadan, kenapa bulan ini? Kenapa sekarang? Kenapa tidak nunggu nanti bulan Syawal misalnya? Kita lagi puasa. Tetapi tidak dengan sahabat Nabi. Kenapa? Karena akidahnya, keyakinannya sudah kuat dibangun sejak berada di Makkah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa ini ada sejak adanya manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana dalam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam Allah usir dari surga, diturunkan dari surga ke bumi karena melanggar sebuah perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala bersama istrinya Hawa. Kemudian di antara bentuk taubat Nabi Adam alaihissalam, beliau melakukan puasa.
3 hari di pertengahan bulan 13, 14, 15. Ini yang kemudian kita kenal dengan ayyamul bid. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, fulanah taqumul lail wa tasumun nahar. Fulanah, ada seorang wanita, seorang perempuan, dalam hadis ini seorang perempuan, tetapi maknanya juga berlaku pada kita semua laki-laki. Ada seorang perempuan, kalau malam rajin sholat malam, sholat tahajudnya, sholat tarawihnya, sholat sunnah yang lain. Ya. Wa tasumun nahar, dan kalau siang rajin puasa sunnahnya. Artinya kalau ada orang yang rajin sholat tahajud, saya yakin sholat 5 waktu itu enteng. Dan saya yakin orang yang rajin berpuasa sunnah, maka insya Allah bulan Ramadan itu akan enteng lagi. Wa ta'mal wa tatasaddaq, bahkan dia beramal yang lainnya, bahkan dia juga bersedekah. Wa tu'di jiranaha bilisaniha, tetapi dia masih suka menyakiti tetangganya, menyakiti saudaranya dengan lisannya. Apa kata beliau? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha, tidak ada kebaikan bagi. Fahiya finnar, wanita tersebut di neraka. Jadi perhatikan saudara dimuliakan oleh Allah, seseorang yang menjaga puasanya, menjaga sholat sunnahnya, bahkan bersedekah hanya karena tidak memberikan dampak manfaat dari ibadah tersebut terhadap perilaku sosialnya, la khaira fiha, tidak ada kebaikan dari amalan yang dia lakukan. Wa fulana, di sisi yang lain ada seorang perempuan juga, tusallil maktubat, sholatnya itu hanya 5 waktu saja. Wa tasum Ramadan, dan puasanya hanya di bulan Ramadan. Wa tatasaddaq, dan dia juga bersedekah. Wa la tu'di ahada, tetapi dia tidak pernah menyakiti siapapun dengan lisannya ataupun dengan perbuatannya. Apa kata beliau? Fahiya fil jannah, maka dia di surga. Kesimpulannya kata Imam Islam, apapun ibadah yang kita lakukan, apapun ibadah yang kita lakukan, sholat, zakat, puasa, haji dan seterusnya, harus memiliki dampak yang nyata terhadap kehidupan sosial kita. Banyak orang yang hanya memperhatikan ibadah-ibadah tersebut, hanya memperbagus ibadah-ibadah tersebut, terjebak dengan ibadah memperbagus ibadah tersebut, tetapi kemudian tidak peduli terhadap sosial, tidak baik terhadap akhlak sosialnya, tidak baik perilakunya, suka mengganggu, menyakiti saudaranya dan seterusnya. Akhirnya dari segi akhlak kurang baik. Maka mungkin kita sering melihat ada orang terlihat sering di masjid, sholatnya bagus, ibadahnya bagus, tetapi mungkin muamalahnya kurang baik, berinteraksi dengan manusianya atau sosialnya kurang baik, bahkan menyakiti ataupun mengganggu orang lain. La khaira fiha, tidak ada kebaikan atas amal yang dia lakukan. Maka saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam ibadah puasa kita ini membentuk karakternya, perilakunya dan semuanya, agar kita mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah sudah ada ucapan? Belum? Sudah. Besok. Sudah ya. Oh gitu. Sudah ya. Kalau sudah ada itu jadi gimana? Apa namanya? Besok puasa dulu. Puasa besok. Sekaligus saya umumkan. Alhamdulillah, putusan sudah ada ya. Baik, hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala, harapan yang terakhir, mari dengan puasa kita ini memperbaiki lebih baik lagi hubungan persaudaraan, menjaga ukhuwah Islamiyah semakin guyup, harmonis, khususnya di antara kaum muslimin. Tinggalkan perpecahan-perpecahan, satukan hati umat, satukan langkah kita semua agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin oleh Allah, saya kira itu sebagai pembuka kultum bulan Ramadan di hari malam pertama ini. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, bisa menyelesaikan ibadah puasa ini dengan sempurna. Ada Allah wa iyyakum ajma'in. Wa Allah wa iyyakum lima yuhibbu Allah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.